Jadi gini, di yang ini itu sosok kita. Ini adalah korban dari salah satu tragedi di Cianjur dan dilarikan ke rumah sakit itu. Terus warna hitamnya apa teh? Kenapa mereka bunuh? Ya karena itu mereka korban. Nah, ternyata di gedung 3 ini Om, selain rumah sakit yang menangani pasien, ada kuburan anonim. Pada saat itu, yang notabene-nya ternyata Om, siluman ular ini tuh bisa dikatakan mengabulkan permintaan untuk orang-orang tertentu yang punya maksud dan tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue nih udah ada Kang Yudi. Waduh, ya. Kang, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat banget. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Kang Yudi nih. Nah, sebelum Kang Yudi ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak nih Kang Yudi. Udah meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh dari Cianjur. Betul, ya kan Cianjur, ya? Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Kang Yudi, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Betul Kang ya? Betul Okay. banget, betul. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Kang. Katanya Kang Yudi pernah menelusuri sebuah rumah sakit di daerah Cianjur yang dimana itu terbengkalai. Betul. Dan itu adalah rumah sakit peninggalan zaman dulu. Betul kan ya? Betul. Dan ternyata saat penelusuran tersebut atau saat di rumah sakit terbengkalai tersebut, Kang Yudi nemuin beberapa hal lah yang dimana ada tempat mayat tanpa identitas, kuburannya ada, terus kemudian ada beberapa orang yang menyalahgunakan tempat tersebut untuk pesugihan gitulah, lebihnya lah gitu kan ya. Dan nanti Kang Yudi ini akan ceritain ke teman-teman semua dari awal sampai akhirnya. Mungkin tahan dulu kali nih Kang Yudi ya ceritanya ya. Aman. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Kang, diseruput dulu kopinya, silakan. Boleh banget. Silakan, seruput dulu. Alhamdulillah. Oke, udah siap nih Kang Yudi buat cerita nih? Siap banget. Siap ya? Siap banget. Oke, langsung aja kita sikat. Guys, ada yang gerak. Ini gerak. Tadi kelihat gak kalau Jadi gini Bang, awal mulainya ini semua bisa terjadi itu karena saya itu punya temen ini ternyata dia punya kakak juga yang katanya itu dia tuh bisa ngelihat sesuatu, punya kemampuan mistis lebih. Nah biasa kalau kita temen tongkrongan sih kayaknya agak kaget ya gitu, maksudnya lah kok tiba-tiba lu bisa ngomong kayak gini dengan segala cerita yang dia sampaikan dan sebagainya. Terus di saat itu kita bertiga Bang, jadi gue notice dulu lah orang-orangnya. Yang pertama itu ada Ipan, itu ada Rega dan ada saya. Setelah kita bertiga kumpul, Rega bilang, tahu nggak kalau kakak gua tuh bisa begini dan begitu loh.
selayaknya kita tongkrongan kita masih cross check dong. Oh masa sih? Ya udah deh kalau kayak gitu gini aja. Kita bikin channel YouTube dulu nih. Oke, kita bikin channel YouTube dari tongkrongan asik kayak gini, kita bikin sesuatu deh biar agak produktif kan gitu. Tapi dengan satu syarat, kakak lu ikut ya. Oke, kakak lu ikut ya. Terus gak lama dari situ, oke, boleh. Gimana kalau sekarang kita coba aja dulu. Kontak deh kakak lu. Oh yaudah. Singkat cerita gini, dikontak lah kakak. Datang dong ke kita ya, ke tongkrongan. Pas datang ke tongkrongan itu ya kita dengerin dulu lah penuturnya kakaknya gini-gini dan ya seperti layaknya kalau kita tongkrongan, ya kita langsung bilang kayak, boleh nggak tehnya itu adalah teh Harpa. Jadi biar pada tahu juga. Nah, teh Harpa, perkenalkan saya Yudi, itu ini Ipan, kita mau bikin sesuatu nih. Karena kalau kata Rega kan teh Harpa itu bisa A, B, dan C. Boleh nggak kita bikin channel horor yang memang sesuai nih sama bidangnya? Oh nggak apa-apa, ayo. Seenggaknya teteh juga kalau main ke sini itu jadi ada kegiatan. Wah, denger itu ya, Udi sama Ipan seneng dong. Wah Pan, jadi nih, kita bikin aja langsung. Nah, singkat cerita, kita langsung ke poin di mana teh Harpa udah siap. Ipan sama Rega juga oke, nih support juga. Akhirnya kita langsung coba jalan. Walaupun memang di sini biasa lah ya, ala-ala dulu lah waktu awal. Masa sih kita langsung prepare, enggak dong ya gitu. Kita sama tim tuh cuman segituan dulu lah. Pertama itu, yang pertama kita coba itu sebenarnya yang standar kayak bisa kan di tempat-tempat kayak belakang halaman apa, ini bisa ngelihat apa nggak sih? Oh ternyata A, B, dan C lah. Terus kita rekamin itu awalnya nggak ada yang mistis loh. Jujur nggak ada ya, jujur belum ada. Sampai titik di mana, nah ini kita udah mulai serius. Karena kita ngelihat ini hasil video oke loh, punya value loh. Kalau kita mau serius, gimana kalau kita mainnya lebih ekstrim? Dan entah kenapa nih, ketika teh Harpa menjelaskan sesuatu, itu entah Udi atau Ipan, itu kita kayak, kok detail banget ya? If kalau ini something yang katakanlah bohong, kayaknya agak begini deh. Ini terlalu real gitu loh. Oke, yaudah, kita coba yang serius. Akhirnya berjalan lah tuh jejak malam, dan di saat itu kita tambah sama teman-teman tongkrongan yang lain. Ayo ikut terlibat. Ada lighting, udah mulai ada audio, ada kamera yang lebih prepare, jauh lebih better. Setelah itu kita mulailah penelusuran yang beneran prepare. Oke. Penelusuran di tempat pertama kita memang dapat gangguan, tapi menurut Udi enggak. Tapi di sini kita mulai di satu tempat yang tadi udah dinotis di awal video, yaitu tentang salah satu rumah sakit di daerah Cianjur, atau lebih tepatnya bekas rumah sakit di daerah Cianjur. Jadi kalau udah disebutin namanya kayaknya warga Cianjur ini udah pada tahu lah ya rumah sakitnya di mana ya gitu. Cuman kalau kita cari di Google sekarang, rumah sakit ini terkenal dengan nama itu di lokasi yang berbeda. Oke. Jadi ternyata si rumah sakit ini itu dulunya ya, itu tuh berada di tempat yang berbeda dari yang sekarang. Yang sekarang. Jadi yang sekarang kita tahu itu bukan cikal bakalnya lah ya. Cikal bakalnya sebelumnya itu ada di kampung saya. Akhirnya tercetus lah. Kayaknya ini udah ke spoiler lah ya. Seperti itu. Akhirnya gini, kita coba untuk persiapan ke sana. Seperti biasa tim itu kita selalu ada istilah perizinan. Kita selalu ada istilah perizinan dan itu ada bagian tim yang mengurusi itu. Kenapa? Karena balik lagi kita bersentuhan sama salah satu tempat di sana. Kita harus izin sama orang-orang di sana. Balik lagi agar semuanya better. Kita nggak mau ada apa-apa. Toh kita main ke sini untuk membuktikan satu hal. Apakah benar mereka yang tidak terlihat itu bisa berinteraksi sama kita atau memiliki sejarah yang bisa kita kuak? Oke? Akhirnya setelah itu tuh tim dari kita perizinannya udah better. Jadi ada 2 orang lah yang melakukan perizinan ke tempat, berurusan sama Pak RT sama Pak RW-nya. Boleh banget katanya. Kalau memang ada yang mau ngasih spot di sini, tapi ya pastilah ada beberapa hal yang mungkin ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh ya. Ya ada beberapa momen. Tapi kayaknya itu wajar gak sih? Ya kan ya. Nah tapi malah kita dengar kayak gitu tuh semakin tertarik Om. Karena kalau ada larangan-larangan tertentu yang sorry mungkin udah bisa sebutin. Itu malah membuat kita kayak, ini kayaknya salah satu tempat penelusuran yang agak beda deh. Biasanya kita kalau telusur ke tempat-tempat lain nggak pernah kita dengar ada yang nggak boleh begini dan begitu.
Oh ya udah. Tanpa basa-basi, akhirnya tepat pada hari itu malam hari, udah agak lupa tuh harinya hari apa. Karena memang posisinya kita benar-benar on point briefing. Yaudah, kita coba mulai. Dan itu kita briefing, kita doa dulu dan sebagainya. Kita mulai prepare alat-alat dan sebagainya. Kita mulai berangkat. Teh Harpa, yang seperti Udi tadi notice, yang sudah memiliki kemampuan, itu melakukan ritual terlebih dahulu di tempat tersebut. Dengan alasan, kalau misalkan ritual ini dilakukan, setidaknya ada beberapa hal yang bisa tertarik di lingkungan sekitar. Oke, kalau misalkan kayak gitu, kita tim dengernya kan jauh lebih. Nah, ini oke nih, kita coba aja. Ayo kita coba. Nah, jadi Om, itu dibagi dua. Jadi ada Teh Harpa sama tim kita produksi. Teh Harpa itu lebih dulu ke lokasi. Kenapa? Karena Teh Harpa itu jauh lebih dekat sama lokasi. Nah, tim kita ini agak jauh nih. Sama teman-teman nih, teman tongkrongan ini agak jauh nih ya, tim-tim kita yang dibentuk. Akhirnya, Teh Harpa sudah standby di tempat, Udi baru jalan sama anak-anak. Ketika sampai di lokasi, Udi nggak tahu ini suges atau apa. Anak-anak itu mulai ngerasa kayak ada yang ngomong-ngomong kayak, Ayudi, ini juga bakal oke loh, bakal gong loh ini. Soalnya ini bakal beda, Udi. Beda kenapa? Gitu. Enggak, soalnya asa beda. Feeling kita tuh asa menggebu-gebu katanya. Ya. Oh oke, kalau emang kayak gitu ya berarti bagus dong. Gitu. So far kan ini baik gak sih buat kita gitu kalau emang ini oke gitu. Ya udah singkat cerita dengan omongan dia kayak gitu, itu kan ke notice ya. Ini anak-anak gak pernah sesemangat ini Om, by the way. Jadi anak-anak itu biasanya selengean lah, anak-anak tongkrongan gimana sih? Tiba-tiba ini semangat, itu kan bikin kita kayak ya udahlah kita habisin, kita prepare lebih gila lagi. Singkat cerita kita nyampe. Pas nyampe, Teh Harpa udah senyum terus bilang, tempat ini Teteh suka banget tempat ini. Anak-anak udah, wah bener kan? Ipan yang paling utama. Bener kan? Pasti bagus. Rega balas dong. Ini masih wah gila lah gitu. Ya kenapa enggak kita coba. Akhirnya terjalan proses syuting. Proses syuting kita itu Kak, itu dibarengi sama Bu RW setempat. Teman-teman RW setempat. Why? Karena balik lagi, seenggaknya kan kita juga tidak mau apa ya istilahnya, tidak mau menyalahi aturan yang ada di situ nggak sih? Iya kan, kita tidak mau menyalahi aturan di situ, jadi didampingi sama Bu RW dan itu juga kita notice kok gitu kan. Akhirnya telusur kita jalan, jadi Udi coba jelasin. Jadi di rumah sakit ini itu yang pertama kita kalau masuk ke rumah sakit ini tuh ada lapangan. Atau mungkin parkiran lah ya, itu disambut sama parkiran yang cukup luas. Selanjutnya itu ada satu gedung yang memang anggaplah ini gedung pertama yang menyapa kita. Oke, dari gedung ini itu kalau kita masuk ke dalam, ke bagian kanan itu ada musola. Oke, jadi udah mulai kayak gambar ya. Nah, untuk bagian udah musola dan gedung 1 itu ada perlintasan ke gedung 2. Oke, di gedung 2 ini ada satu lagi gedung. Berarti udah ada 3 nih yang ke notice ya. Ada 3 gedung utama. Dan di ujungnya itu ada kamar maya. Oke. Denahnya seperti itu, ternyata cukup luas. Tim kita sudah dikasih tahu denahnya seperti itu juga dan baru tahu juga seperti itu. Akhirnya kita mulai briefing, kita mulailah dengan opening biasalah kayak gitu ya, gitu kan. Nah, di sini Om, Teh Harpa tuh langsung notice di gedung pertama. Ngerasa nggak kalau di sini suhunya agak beda? Ya sih, agak aneh nggak sih Teh, soalnya selama penelusuran sebelum, tapi ini kita nggak lagi on cam ya. Sebelumnya kita kayaknya nggak sampai suhunya gerah banget ya. Ya itu dia. Kayaknya ini beda deh. Ini serius kita lanjut, kata Teh Harpa. Ya udah terserah Teteh, kalau menurut Teteh ini aman sih nggak apa-apa gitu. Tanya ke Bu RW, Bu, ini aman kan kita? Oh nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ayo ditemenin juga kok katanya. Oh ya udah dong. Akhirnya masuklah kita ke gedung pertama. Pas masuk ke gedung pertama, by the way. Oh itu bener dong. Jadi tempatnya Om,
itu tuh udah mulai kayak ada tumpukan kayak barang yang entah barang atau mungkin sampah-sampah yang nggak jelas gitu ya. Terus ada pecahan kaca yang udah crowded lah tempatnya, nggak nyaman. Dan yang Udi notice adalah di situ pengap. Padahal kalau dilihat ya tempatnya itu nggak sepengap itu, nggak sepengap itu. Dan ya karena sirkulasi udaranya kebuka nggak sih? Kalau bekas-bekas ya, maksudnya kan gede itu pasti kebuka lah gitu ya seperti itu. Dan selanjutnya Tarpa menjelaskan, di gedung ini tahu nggak sih katanya, kalau di gedung ini tuh banyak banget penghuninya. Cuman bedanya penghuni di gedung ini itu agak gimana ya? Bisa dibilang agak usil lah, agak usil. Cuman usilnya di sini tuh agak berbeda. Jadi kalau mungkin nanti kamera nangkep ya, jadi kayak gitu ya, biasa kita harusnya sih ketangkep karena di sini nyaman banget kok. Mereka bisa langsung gitu kan. Wow. Udah langsung pancing dong Om. Maksudnya kayak, wah teh kalau kayak gitu boleh nih disebutin dulu ruangan ini buat apa sih, ruangan ini buat apa. Dan disebutin lah sama Bu RW juga ruangan ini sebelumnya apa dan sebagainya. Sebenarnya walaupun teteh bilang di situ ruangan agak ramai, Udi tidak merasa ada yang aneh. Cuman pengap. Karena basicnya Udi bukan orang yang bisa ngelihat Om. Basicnya bukan. Dan juga tidak mengerti hal-hal mistis gitu. Nah cuman teteh bilang, boleh nggak kita langsung ke bagian kanan? Oh boleh banget. Emang bagian kanan ada apa teh? Gak tahu ya. Ini bagian daerah kanan itu agak berbeda. Berbedanya, ya soalnya ini tarikannya kuat katanya. Kuat apaan teh? Ya boleh deh tim ayo. Akhirnya kan semua ngikut dongkru. Nah ternyata pas ke situ itu musola Om. Itu yang musola yang tadi disebutin. Jadi ada gedung pertama tetap langsung musola kan di sebagian kanan. Dan di musola ini Om ternyata Teh Harpa menjelaskan, penuturan Teh Harpa bilang di sini tuh ada sosok tinggi hitam. Masalahnya ini nggak cuma satu. Ini feeling di sini jelek banget kalau Pak Wispedi. Malah kurang. Ya, soalnya tadinya ini ada tapi kurang digunakan ya Bu ya. Iya, kurang digunakan. Wah, jujur, Udi ngedenger itu kan mulai agak wah, oke. Ini Teh Harpa kok belak-belakan banget yang ngomong kayak gini. Ini serius gak sih? Gitu. Tapi udah pancing dong Teh Harpa. Oh iya Teh, kira-kira yang sosok hitam ini apa ya Teh? Gitu. Dengan sok cool gitu lah ya, biasa lah ya. Kita juga gengsi kan, kayak masa iya sih kita takut gitu kan. Jadi gini, yang ini itu sosok hitam. Ini adalah korban dari salah satu tragedi di Cianjur. Mungkin kalau orang Cianjur tahu lah ya. Dan dilarikan ke rumah sakit itu. Wah, oke. Terus warna hitamnya apa Teh? Kenapa mereka menutup? Ya karena itu mereka korban. Teh Harpa bilang sih itu bukan korban dibakar atau lain sebagainya seperti itu. Tapi memang entah kita nggak tahu lah ya. Pada saat tragedi itu entah mereka dihantam atau apapun itu, cuma datang ke sana mereka dalam fase ya seperti itu. Seperti itu. Oh ya udah kalau kayak gitu kan otomatis Teh, tapi ini banyak apa enggak? Oh banyak loh by the way katanya. Banyak di sini ini ramai banget di sini itu kalau Udi sekarang tahu ya. Ini sosoknya aja ada di depan masjid. Wah, Udi, Om, jujur ya, Udi kalau ingat kejadian ini, wah, ini aja masih keringet. Karena suhunya Om di sana itu terlalu kental kalau buat Udi. Terlalu kental kenapa? Nah ini Udi cerita aja, gila keringet udah kayak gini. By the way ini ruangan ber-AC kan ya? AC. Ber-AC kan? Tapi ini jadi, wah, kenotis terus Om. Kenotis terus. Kenapa kenotis terus? Karena memang di lokasi pun. Ini masjid itu dekat sama sungai. Jadi kebayang ya, ini masjid, ini ada sungai bawahnya, dan ini gedung utama yang menyapa kita. Harusnya Cianjur tuh iklimnya dingin loh. Harus ya. Ditambah lagi bukaan udaranya itu luas. Tapi yang Udi rasain seperti Udi sekarang ceritain. Panas. Boleh di cross check. Ada di videonya. Udi keringetan beberapa kali, udah langsung lap lagi. Ya, seperti sekarang nih.
dilap lagi. Teh Harpa bilang, ya karena posisinya, kenapa kamu ngerasain suhu? Itu wajar. Karena memang posisi kamu sama mereka, itu ini lagi dekat. Dan harus ditahu, kalau misalkan kamu sampai ngerasa panas, makhluknya itu negatif. Gak positif. Dan mereka dalam fase marah. Om, jujur, nggak nyaman. Akhirnya dipancing lagi, Teh, boleh nggak kita move, jangan di tempat ini, kita cari lagi tempat lain yuk. Bu RW, ayo kita cari lagi tempat lain ini itu. Oh boleh. Akhirnya singkat cerita kita langsung ke gedung yang kedua. Ke atas dulu. Di gedung pertama itu 2 lantai. Move ke gedung atas. Di gedung atas, penurunan Teh Harpa bilang bahwa, di sini gimana sekarang yang kamu rasain? Teh, ini sih lebih panas dari sebelumnya, ini apalagi di sini gitu kan. Tuh, kamu kan gak pernah percaya kan, kata Teh Harpa. Nah, rasain sekarang. Om, ini wow, dia aja ini keringetan terus by the way. Entah kenapa kalau Udi itu memang kayak ngerasa kalau lagi kayak gini ya, nyeritain hal begini, dan memang Om ini memori recall-nya terlalu besar kalau buat Udi. Jadi wah, berasa banget. Lanjut ya. Ternyata kamu pasti bakal ngerasa panas 2 kali lipat, wajar. Karena di sini energi mereka jauh lebih besar. Oke sih Teh, ini kayaknya Udi harus ganti baju ya Teh ya. Kalau bagian belakang Om pada saat itu basah banget Om. Tapi ya udah Teh, kita lanjutin syuting aja yuk. Akhirnya kita syuting lah. Singkat cerita kita syuting di situ. Oke, kita lanjut lagi ke ruangan lain ya. Kita coba lagi untuk ruangan lain dan ini. Nah Om, ternyata Udi baru tahu kalau di rumah sakit ini itu benar-benar komplit Om, paket komplit. Maksudnya paket komplit apa? Ternyata pada masa itu pun di rumah sakit ini tuh sudah dibagi jadi beberapa segmen si rumah sakitnya. Yang pertama bagian depan itu untuk penerimaan pasien dan IGD ya. Nah untuk bagian yang gedung 2 di sini itu untuk yang melahirkan atau apa ya, bahasa simpelnya adalah gedung apa ya kalau yang melahirkan anak gitu ya. Iya untuk yang beranak. Nah di situ untuk gedung 2. Nah ternyata kita move dong ke gedung 2. Lucunya di gedung 2 kita ngobrol kan sama Teh Harpa. Teh gimana nih soal gedung 2 gitu. So asik kan Udi di situ. Yang mau dirasain apa? Nggak terlalu gerah kayak gedung pertama sih, masih better Teh, aman kok gitu, nyaman kok kalau di sini. Iya pasti, karena di sini kebanyakan anak kecil sama orang tuanya, tapi dominasi ibu atau mungkin cewek. Oh, berarti mereka aman dong Teh dengan kita? Ya aman sih, tapi ya yang usil sih ada aja ya, 1-2 mah. Oke, kalau kayak gitu. Oke Teh, ini kan karena rumah sakitnya luas, boleh gak sih coba lagi ke tempat yang lain? Nah, di sini Om, kita masuk ke gedung 3. Di gedung 3 ini, seperti yang udah notice tadi, kalau rumah sakit ini tuh kebilang komplit. Ternyata di gedung 3 itu tuh ternyata kalau kita bisa bilang ada dua pasien. Yang pertama adalah bangsal isolasi untuk penyakitnya yang katakanlah mungkin kayaknya kalau sekarang tuh kita ngalamin COVID gak sih? Dimana ada bangsal karantina. Ya kan kayak gitu ya. Nah dulu pun ada, tapi mungkin dulu masih muntaber dan lain sebagainya lah ya. Nah kalau yang satu lagi itu rumah sakit jiwa. Jadi bisa dibilang rumah sakit sesederhana itu, tapi menangani pasien yang cukup oke juga loh, banyak juga loh gitu. Nah itu adanya di lokasi gedung 3. Oke, udah mulai ke gambar ya Om ya? Nah, ternyata di gedung 3 ini Om, selain rumah sakit yang menangani pasien, ada kuburan anonim. Apa itu kuburan anonim? Jadi, kalau ternyata rumah sakit, itu baru tahu juga faktanya, udah dikasih tahu sama Bu RW, penuturan dari Bu RW, kalau si rumah sakit ini menangani pasien yang tabrak lari, atau kecelakaan dan tanpa identitas, itu akan langsung dikuburkan di lokasi tersebut. Oke? Tanpa identitas. Ya karena mungkin pada masa itu kita nggak kayak sekarang sih Om. Maksudnya kita ada gadget loh. Kita bisa share, broadcasting dan lain sebagainya. Tapi pada masa itu kayaknya sulit untuk kita kontak orang gitu kan. Akhirnya diputuskanlah untuk dikuburkan di pelataran
belakang dari gedung 3. Waduh. Simple. Kalau udah ini tempat isolasi untuk penyakit yang kurang bagus, tambah lagi rumah sakit jiwa dan ada makamnya juga. Langsung kita cek dong ke Teh Harpa. Teh, ini gimana? Kalau di sini sih auranya bukan cuma negatif tapi ada aura-aura yang bahkan Teh aja nggak tahu ini gimana nanganinnya. Lah kok gitu? Emang kenapa Teh? Ya karena kalau di sini ya, ini auranya nggak cuma ada yang marah, ada yang sedih, ada yang bahkan di sini tuh merintih, minta tolong. Dan bahkan Teh Harpa bilang bahwa ada juga yang dia kayak megang jeruji besi gitu loh. Ada kayak jeruji besi terus dipegang kayak gitu. Terus dia kayak gini dengan muka tatapannya tuh kayak, kalau kita sih bilangnya kasihan kali ya. Kalau menurut Udi, itu tempat yang lebih peaceful lah daripada yang 1 atau 2. Kenapa dibilang peaceful? Karena ya memang di saat itu ya, ketika Teh Harpa melakukan penuturan itu, memang refleks tubuh Udi pun tidak bakal. Tuh ini aja kayaknya Udi langsung slow ya ketika ngebahas yang ruangan ini. Nyaman banget, aman, tenang. Tapi kan ingat, di situ tuh di belakangnya ada anomali. Sorry, bukan anomali, apa? Anonim. Tapi memang itu baik-baik aja. Makamnya ya, kita bicara makamnya dulu, itu baik-baik aja. Tapi ya, seperti Teh Harpa bilang di sini tuh lebih banyak sedih. Mungkin Udi bisa tangkap Om, secara logika, lo kalau kejadian something, lo gak bawa identitas dan lo meninggal di sembarangan tempat, kayaknya iya sih. Sedih gak sih kalau keluarga gak tahu? Jadi peacefulnya itu karena memang gak ada aura jahat, tapi lebih kesedih. Gak ngerasa. Itu untuk ruangan yang ketiga. Udah kira aman dong? Ya udahlah, ruangan 3 udah peaceful. Everybody happy dong. 1, 2 doang kan sama masjid kan. Everybody happy dong. Tidak Om. Yang bangke ya. Aduh gila. Dia kalau nginget ini gila sih. Ternyata di bagian ujung ada kamar mayat. Wow. Dia kasih tahu after syuting gitu. Ongoing syuting. Ada kamar mayat. Aduh. Teh Harpa ini aman nggak? Kamar mayat loh. Kayaknya, waduh. Diinget ya, jejak malam. Oh sorry, ya itu channel saya. Kita kan biasanya nyarinya yang begini kan? Dan kita harus buktiin. Oke sih Teh, cuman kan Teh, kita logika aja deh. Nggak perlu orang yang punya ilmu A, B, dan C, nggak usah indigo ini tuh. Ini memory recall dari satu tempat aja kayaknya udah bakal ada deh gitu kan. Ini kan kamar mayat gitu. Iya, kita coba, apaan sih? Masa anak udah pada takut? Oh ya udah oke lah gitu kan. Akhirnya, Om, saya cerita kita coba dong. Langsung masuk ke kamar mayat. Baru juga masuk Om. Itu udah mulai Teh Harpa bilang, di sini apa yang kamu rasain? Teh, di sini mah udah banjir keringet sih. Udah beda feelingnya, udah gak nyaman. Assalamualaikum. Oh iya, Teh makamnya terlihat. Oh, terlihat. Makam udah terlihat guys, jadi seenggaknya kita bisa melihat makamnya itu seperti apa. Silakan untuk kamera. Oh, di lingkungan. Oh, oke. Ini yang sudah diupload. Iya, ya anonim. Sudah tahu puasanya. Terus Teh Harpa bilang lagi, di sini ada sosok pada saat itu. Teh Harpa notice Om. Ternyata ada energi yang lebih kuat. Bukan dari mayat. Tapi yang momen epic adalah Teh Harpa bilang, dia tahu nggak? Di sini tuh ada satu siluman. Siluman? Teh kan ini kamar mayat, apa hubungannya sama siluman? Bentar. Di kamar mayat biasanya ada apa? Ada mayat? Enggak. Pembersihan mayat Pak. Ada darah nggak di situ? Ada. Ada kotoran nggak di situ? Ada. Ini adalah tempat paling kotor daripada semua. Wah iya juga ya. Iya dong, gitu. Tapi Teh, kok hawanya di sini bedanya Udi nggak ngerasa terlalu panas? Basically oke, tapi kok bulu kuduk merinding ya? Nah ini beda di the other level, takutnya beda. Oke.
Oke, ya udah deh kalau kayak gitu. Nah tapi siluman ini om, ternyata Teh Harpa menggambarkan pada saat itu. Kalau nggak salah siluman ular pada saat itu. Yang notabene-nya ternyata om, siluman ular ini tuh bisa dikatakan mengabulkan permintaan untuk orang-orang tertentu yang punya maksud dan tujuan. Oke, waduh, ketika udah ngedengar kayak gitu, wah ini jangan-jangan ada orang gak bener lagi kesini. Ini hawanya makin gak enak itu kayaknya gara-gara ada campur tangan manusia tapi dalam fase buruk gitu loh kan. Akhirnya ya udah, kita udah di kamar mayat dengan penuturan itu dan Teh Harpa bilang bahwa sini ada siluman. Jujur takut, tapi takutnya beda loh. Kalau yang pertama kan kita tahu bersentuhan yang tadi diceritain kalau panas, oh berarti ini energi penolakan karena mereka nggak suka. Kalau dingin itu berarti mereka baik. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa sekarang peaceful, ya memang dilema gitu. Nah kalau misalkan yang sekarang yang ini merinding sama merinding. Ya karena ini ada level of takutnya gitu. Oke. Aman dong om penelusuran. Oke. Dia udah bilang aman dong ya. Dan dia udah senang karena wah beres nih syuting nih, aman nih. Kalau cowok kan bisa oke kita sebat ya. Gitu kan kayak gitu ya. Kita udah bisa sebat gitu. Tiba-tiba pas udah mau minta yuk closingan nih untuk siapa gitu. Salah satu kru kita yang megang lighting namanya Fuad. Dia tuh orang yang biasanya tuh om kalau di tongkrongan tuh dia selengean. Pokoknya dia tuh kalau kita bilang tuh badutnya tongkrongan lah, tau lah om lah badut tongkrongan gimana, selalu penuh tawa, canda. Dia aja kalau megang lighting tuh suka nyebelin om kayak gini-gini kan, suka gini-gini gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Tiba-tiba momen itu dia lagi megang lighting, dia lagi coba closing sama Teh Harpa dan di situ ada Bu RW dan ada lagi Pak Ustadz di situ juga ternyata ya ikut andil sama kita. Tumbang dong. Pingsan ngedadak pada sebelum kita masih tahu-tahu. Sebelum syuting ya? Masih aman. Di mobil tuh kita masih aman sebelumnya. Pingsan. Kru kaget dong. Chaos dong. Dihentiin langsung, oke, fokus, kesini dulu. Teh bentar ya. Kayaknya kru kita ada sesuatu deh dan untungnya kerekam sama kamera. Soalnya kan ini tempat ini kalau kita bilang terlalu ekstrim. Boleh sebentar, maaf dipotong, kru boleh dilihatin kamera. Jadi ketika kita lagi syuting ini tiba-tiba ada yang mungkin kena penelusuran. Boleh kita sambil di sana aja kali ya? Iya, di sana aja karena ini udah cukup kurang baik situasinya. Jadi kameramen kita tetap on record. Itu pingsan, dibawa keluar, kita amanin dulu. Ternyata di situ dia bisa dibilang kalau kata Teh Harpa itu bentrok energi. Bentrok energi yang menguras daya tahan tubuh dia, ngedrop. Padahal kita tahu di tongkrongan ini gila badutnya tongkrongan gimana sih staminanya. Tiba-tiba kayak gitu. Panik semua. Teh Harpa coba tenangin ya, enggak, ini aman kok, aman, ini kita bisa handle kok, kita bisa handle. Dinetralin om, di videonya, tapi kan di saat itu jujur ya om ya, Udi itu bukan orang yang terlalu belief sistemnya kuat terhadap hal seperti itu. Tapi ngelihat kayak gitu kan kita udah chaos, mulai dari tadi suhu, mulai dari tadi itu, ini terlalu real kalau buat Udi. Terus yang kedua, ngelihat temen, satu tongkrongan ngalami hal seperti itu, kan makin jadi nggak sih kayak kitanya? Makin jadi dong, makin panik dong. Terus dia bilang, Teh, kayaknya kita ini gak sih? Udah dulu gak sih syutingnya? Karena ini anak kasihan gitu. Oh iya, kita udahin dulu. Kita netralin dulu ya. Dan dibantu sama Ustadz setempat om. Teh Harpa dibantu juga sama Ustadz setempat untuk menetralkan itu. Akhirnya dinetralkan lah. Oke, singkat cerita netralkan. Dikira selesai. Ya udah kita ke parkiran. Jarak antara parkiran ke gedung pertama itu om sekitar 10 meteran lah. 10 meteran, which is ada tiang bendera kalau nggak salah. Itu juga pembatas juga. Ternyata pas kita sampai parkiran, warga sekitar ada yang kerasukan. Jadi ada warga sekitar yang ikut nonton kita lagi syuting. Kerasukan lagi. Ya Tuhannya teman saya baru juga oke. Ini kok ada lagi gitu kan. Udah mulai gak enak tuh sebenarnya hati om. Udah mulai gak enak.
Cuman ya udah akhirnya ya udahlah disadarkan Om sampai netral. Yang bikin momen kesalnya Om ternyata di Jejak Malam itu ada 2 segmen Om. Yang pertama penelusuran yang dijelaskan oleh Harpa. Yang kedua, nah ini gongnya. Di Jejak Malam itu ada yang namanya itu uji nyali. Jadi Udi pada saat itu yang sebagai talent uji nyalinya harus bawa 1 kamera yang kita record dan 1 kamera untuk sosmed, tapi itu untuk niatkan kita bukan untuk nonton viewers dan enggak, tapi untuk monitoring tim. Kalau terjadi, karena kan di lingkungan besar seperti itu kayaknya takutnya ya, yang kita takutkan kan ada kecelakaan dan sebagainya ke Udi gitu kan. Untuk memantau lah intinya. Jadi ada 2 kamera, yang pertama kamera primary, terus secondary kamera gitu kan. Nah, 1 lagi udah harus pegang center. Tapi dengan notis 1 hal ya Om, kru semua tidak boleh ikut. Teh Harpa pun itu harus nunggu di parkiran, dan jarak parkirannya ini 10 meter. Cuman kita briefing. Rega sih yang bilang, boleh gak sih? Lamun iya, ayo uji nyali. Biar agak lebih dalam nih. Tim, tong parkiran. Nah terus di mana gitu? Agak deket jalan tuh sih. Soalnya kan dari jalan ke parkiran aja Om itu cukup agak makan waktu. Itu bisa dilihat kok, ada videonya, agak di cross check. Tapi ini aman gak sih buat Audina? Ya pede gak aja nah? Nyaman gak? Ya nyaman aja sih, cuman gak. Jujur ya, selama Audi ngobrolin hal ini, Audi tuh belum pernah lo ngerasain kayak tiba-tiba suhu badan meningkat. Tiba-tiba ngerasain kok merinding. Ini pertama gak? Audi gak tahu kalau sekarang uji nyali di sini ini aman apa enggak gitu. Aduh, kumaha tuh coba tanya deh ke Teh Harpa. Tanya dong mereka. Teh ini boleh lanjut apa enggak untuk uji nyali? Oh ya, sok aja Teh mah. Itu mah balik lagi ke Udi. Udi kan selalu bilang, karena Udi tidak pernah merasakan apa-apa ya ikutin aja alurnya. Toh juga enggak rugi kan Di. Toh kalau kamu dapetin sesuatu, kamu bisa mengiyakan bahwa itu ada. Kalau kamu enggak dapetin sesuatu, ya udah. Ya kita mau gimana gitu. Oh ya juga ya gitu kan. Tapi kan hati kecil Udi tuh udah mulai gak enak gak sih Om? Ketika ada tadi kru kita yang pingsan. Dan satu lagi warga juga kan udah chaos lah gitu. Tapi balik lagi ya juga sih. Udi juga kan rasa penasaran tinggi juga ya. Ya kenapa enggak kita coba. Akhirnya udah cobalah. Dengan kamera dipegang, sensor dipegang. Bla bla bla, kita bikin opening ini itu, terus singkat cerita dimasuk ke gedung pertama. Bam. Feel-nya beda Om. Kalau untuk yang sendiri ya. Oh itu panasnya lebih. Panasnya lebih. Dari situ, gedung pertama lantai bawah udah ditelusuri, aman, nyaman, tentram, masih aman. Cuman panasnya, aduh setiap udah inget tempat itu ini malah. Oke aman lah ya. Melintir ke musola. Udah diam di musola. Masih panas. Tapi masih better. Takut ya wajar lah ya Om, yang manusia loh gitu. Tapi di sini Om, di gedung pertama. After dari musola, balik lagi ke lantai atas. Ingat gak? Tadi notice ketika penelusuran awal, kalau lantai atas itu energinya tuh paling merah. Paling marah. Akhirnya ketika udah melakukan telusur nih, saat bla 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 bla, biasa kan ya sambutan bla 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 gini, saat lagi jalan, bagian apa ini namanya ekor mata ya? Ya ekor mata ya, ekor mata, itu ngelihat, Udi gak tahu dalam artian ini tuh bagian apa dalam bangunannya, itu tuh kayak ya melambai gitu. Bahkan awal ngerasa nggak ngelihat itu, gak notice. Tapi ketika Udi lewatin itu entah kenapa Udi notice itu ada, tiba-tiba seolah-olah ada gitu ya. Dan gerak loh. Jadi kalau Om tahu lantai 2 itu, yang bagian ini gerak, itu tuh tidak ada sirkulasi udara yang seharusnya angin masuk ke dan kencang. Dan geraknya itu benar-benar solid. Jadi benar-benar gerak. Jadi pas lagi jalan, guys ini gerak. Lah kok bisa gerak gitu kan?
Oh, Udi sampai di depan kamera Udi sampai bilang kayak, bentar ya kita cobain beberapa eksperimen. Pertama, bisa nggak ini gara-gara dari HP? Enggak, Om. Karena Udi megang gini, karena harus stabil ya. Yang kedua, senter harus begini, karena tetap harus dapetin sorotan kan. Dan Udi langsung ambil sorotan dari kamera, terus Udi bilang, guys ini nggak jauh ini dari kepala gitu. Ini harus loncat loh kalau untuk ngegerakin ini gitu. Dan tangan Udi itu ada 2, nggak mungkin Om. Tapi gerak. Dan dia nggak bisa jelasin itu apa. For the first time, ada kejadian yang Udi nggak bisa jelasin itu apa. Sempat berpikir gini, apa kelelawar ya? Tapi kan kelelawar punya insting sonar gak sih? Yang nggak mungkin dia ke benda bam gitu. Dan perlu Om tahu, ternyata si benda ini tuh cukup agak gede. Jadi kalau gerak kayaknya butuh daya dorong yang lumayan. Jujur Udi gak bisa jelasin itu gimana. Sampai detik ini mungkin tidak ada logika Udi yang bisa menjelaskan itu apa. Karena kalaupun itu udara, anggap itu angin. Memang gedung itu bukannya lebar, tapi ini penghubung Om, jadi ruangan penghubung. Berbeda ya situ. Itu yang bikin dia kayak, wah ini, udahlah ya, kita coba ganti ke tempat yang lain. Akhirnya dipindah lah ke tempat yang lain. Kita akan coba masuk ke daerah sini guys. Pokoknya semua ruangan kita akan explore. Set, so cool gitu kan, iya bla 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 bla. Lagi enak jelasin Om. Jeduk. Guys, dengar? Apaan tuh gitu? Dengar gak? Kalian dengar gak? Karena udah make sure untuk tim ya. Udah make sure untuk tim lain. Kalian dengar gak? Ada komen lah. Dengar ah. Coba cross check. Yaudah. Oke, kita cek ya ke belakang bla 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 ini tuh. Tiba-tiba pas udah coba balik lagi ke tempat yang sama. Sama persis, tapi lebih kencang. Udah balik. Jeduk. Waduh. Guys, ini beda. Ini kenceng loh yang ketangkap kamera. Ini, wah ini gak mungkin kamera nggak denger nih, gak mungkin. Karena udah lebih gemeter nih kalau saat ini. Wah ini gila sih. Ini gila nih. Dan Om tau gak? Itu dia udah mulai keringetan lagi. Udah beda lagi tau ya. Bentar. Aku mau explore juga untuk yang ininya nih. Astagfirullahaladzim. Enggak, kalau ini batu. Aman. Wah gila, ini baru lantai. Baru gedung 1. Tapi tiba-tiba kayak ada. Oke, karena ini posisi tempat ini kayaknya gini banget. Gimana kalau kita coba taruh dulu kamera? Ya maksudnya taruh itu kayak mental kita perlu dijaga gak sih dengan posisi kayak gitu kan? Akhirnya pas ditaruh kamera, bukan ditaruh ditaruh dulu di bawah untuk relaksasi dulu ya, maksudnya biar udah agak tenang. Udah gitu diambil lagi perlahan, terus udah sorot lagi dan udah jelasin tuh kayak ruangannya itu kan emang ya namanya bangunan terbengkalai gitu nggak sih, kayak ya pasti ada yang ya bolong-bolong gitu loh, bolong dan lain sebagainya. Akhirnya lagi dijelasin ini lebih epic kok. Guys, kita udah lupa kalimatnya apa, tapi kita lakuin kayak di masjid tadi ya. Jadi ada scene dimana di masjid tadi Udi tuh taruh kamera, terus Udi berada di depan kamera agar Udi bisa tahu apa yang terjadi Udi, dan Udi baik-baik aja kok sambil ngabarin tim lah, sederhananya gitu kalau Udi baik-baik aja. Tiba-tiba ketika itu gitu lagi ngomong, kita lakuin ya kayak di musola tadi, di bagian kanan itu treng. Waduh, samperin dong, sama disamperin. Pas udah disamperin Om, itu nggak ada apa-apa. Sama sekali lantainya begitu aman, dan bagian plafonnya juga rata normal, dan nggak ada apa-apa. Literally nggak ada apa-apa. Cuman di situ memang ada ada kayu kayak entah itu bekas bangunan. Jadi masih berpikir, oke di positive thinking mungkin ini aja kali. Ya udah deh, lanjut lagi dong. Jadi ditaruh dulu kamera, udah ngabarin tim, udah aman dengan udah muncul depan kamera ini tuh, udah coba cek kanan kiri aman ini tuh, dibawa lagi lah ke gedung 2. Di saat di gedung 2, bagian bawahnya, which is yang bawah bagian kanan, kalau nggak salah itu juga terekam deh di kamera.
Udi lagi jalan di lorong, jadi dia kayak lorong gitu. Udi jalan perlahan sambil Udi coba ngobrol-ngobrol, dijelasin tempat ini begini, tempat ini begini. Pas Udi masuk ke satu ruangan yang mungkin kayaknya kamar dulunya atau apa gitu ya. Itu terakhir by the way di lorong itu, di sebelah kiri itu ada lorongnya. Jadi kalau kita masuk gedung, ke kanan, lorong panjang, masuk ke dalam, di bagian kiri, di ujung, itu ada lagi ruangan. Oke, udah kebayang ya? Masuklah ke lorong itu. Set, udah masuk ke ruangan itu, baru lagi jelasin Om. Ya, oke, gini-gini. Kita lebih masuk lebih dalam ya. Set, treng. Yang ini lebih kenceng dari yang tadi. Dan ini suara kaca pecahnya udah nggak masuk akal. Om bayangin kaca tuh kalau pecah tuh bunyinya paling gimana sih? Ini kayak kaca gede yang ditimpuk gitu loh. Wah itu udah langsung refleks dah nyari gitu. Tapi nggak ada apa-apa. Udah kejar tuh suara maksud dia tuh. Dan nggak ada apa-apa. Yang bikin udah heran adalah, terus ini suara apa? Ini udah beberapa kali loh by the way gitu. Ini suara apa lagi nih? Sampai akhirnya Udi notice memang situ ada kaca. Tapi boleh dilihat di video. Kaca itu dari awal sampai suara itu terjadi utuh dan masih di tempatnya. Dan tidak ada serpihan kaca. Aku masih kepikiran tadi yang gerak itu apa anjir? Apa kelelawar yang kena tangkai? Ois. Ini banyak suara-suara yang hai. Itu nggak tahu, itu udah mulai agak jujur ya Om, logika udah mulai agak nggak main dari situ. Nggak bisa. Dia kayaknya lo harus coba belajar self defense deh. Ini kayaknya nggak better deh. Sedangkan Om tahu kan kalau di gedung 2 juga itu tuh 2 lantai Om ternyata. Udi sempat miss Om, karena di saat itu dia sempat miss, Udi jalan keluar, Udi coba ke gedung ketiga yaitu di ruang isolasi. Nah di saat di ruang isolasi ini, di ruang isolasi yang tadi yang pasien rumah sakit jiwa dan sebagainya dan ada kuburan itu, pas Udi masuk ke situ, Udi baru ingat kalau di gedung 2 itu ternyata ada 2 lantai. Tanyalah, ini kita perlu nggak sih ke sana gitu kan? Akhirnya anak tim itu komen di, oh perlu. Ya udah, cobalah kata. Sebenarnya hati udah nggak ngasih. Cuman kan balik lagi ya, stay cool lah. Masa iya sih, ayolah gitu kan. Oh berani diri dulu lah gitu kan. Yaudah ayo masuk. Karena balik lagi tadi kan udah agak shock terapi ya. Jadi udah harus pembawaannya yang agak ringan nih. Yuk ke atas bla bla bla. Sampai sebenarnya persekian menit Udi coba lewatin lorong tuh aman. Jadi tapi tempatnya Om, ya kalau lantai 2 ini dia lebih rusak kali ya, karena jadi si tembok-temboknya tuh udah ada yang belah, ada yang bolong lah, ada yang ini dan lain sebagainya. Jadi ya emang udah lebih apa ya? Udah bilang sih lebih chaos lah. Bangunan yang benar-benar ini bukan cuma nggak terbengkalai tapi ini memang nggak keurus banget gitu kan. Nah akhirnya saat pembawaan Udi coba agak stay cool di situ, Mas Udi udah ringan gak sih, yang tadi kan berat-berat banget gitu. Enggak. Sepertinya gedung itu tidak akan membiarkan saya hidup tenang. Jadi ketika saya masuk ke satu ruangan, itu, jadi udah lorong, jadi kan tau lah ya, lorong-lorong kayak lorong kanan kiri ruangan kayak gitu. Udah coba ke lorong ini, yang di kanan dulu aman. Terus ke ujung, di ujung itu ternyata ada musola kecil lagi, itu masih aman. Ada sih ke notice kalau nggak salah suara dahaman. Tapi Udi masih berpikir, enggak deh, mungkin ini masih aman. Karena nggak bikin kaget by the way. Masih aman lah ini itu. Terus ada toilet, Udi sorot dan sebagainya. Pas Udi pulang, yang belum adalah bagian kiri ketika Udi datang. Atau ketika Udi mau balik lagi, bagian kanan ketika Udi mau jalan. Nah di sini, itu ada beberapa ruangan. Coba deh masuk sekarang. Oke guys, kita coba masuk di ruangan ini. Nah di ruangan ini Om, jalan beberapa langkah, aman, sampai lagi enak ngobrol, tiba-tiba depan mata banget, bam! Itu kayak tembok, tapi ada yang ngelempar keras, bam! Aduh Tuhan, itu di situ udah. Apalagi ini depan kamera loh.
Suaranya jelas depan kamera, depan Udi. Karena gini kan cara Udi megang. Depan lo ini. Tapi tahu nggak? Itu tuh nggak ada apa-apa. Nggak ada batu. Nggak ada barang yang jatuh. Karena mata Udi ngelihat jelas di depan Udi itu cuma tembok. Tapi suara enggak. Bang! Depan. Itu di situ Om. Jiper lah. Ini lanjut gak ya? Kok jadi gini sih? Suaranya udah gak logis. Sampai akhirnya Udi coba masuk. Ya maksud Udi mulai mengalihkan diri gak sih? Kayak, Udi pindah. Ini udah gak better. Pindahlah ke ruangan kedua. Di ruangan kedua. Lagi mau melangkah, maksudnya keluar kan? Maksudnya ya udah masuk ke ruangan 2 terus mau pengen keluar. Tiba-tiba bagian plafon pelenterang. Bingung. Udi sorot langsung. Dan seperti biasa. Semua baik. Tapi suaranya tidak mencerminkan itu baik-baik saja. Akhirnya Udi putusin taruh kamera di. Enggak, ini enggak better. Taruh kamera. Kamu stay di sini beberapa lama. Karena seenggaknya ada sesuatu apa enggak? Oke. Ini udah enggak aman. Persekian detik Udi mikir gini loh. Ini apa jangan-jangan kru kali ya? Mereka jahil. Tapi kok jahilnya aneh? Kru kalau datang kan kita bakal denger kan step mereka. Atau ya logika dasar Om, karena Udi tahu kru Udi ada di sana dan kalau mereka mau gini, kita tuh bukan orang yang suka gimmick gitu loh. Ya kalau dapetnya gitu ya gitu aja gitu. Makanya ketika itu tuh Om persekian detik Udi masih memikirkan ingin menjelaskan ini apa. Cuman yang paling bisa masuk akal cuma satu kali. Ya namanya mungkin ini ya gedung terbengkalai aja sih mungkin bisa jadi ada yang jatuh aja. Tapi kok gak masuk akal ya jatuhnya gitu. Sampai akhirnya ketika Udi lagi nunggu tuh di depan kamera, Udi coba Udi bilang kalau emang di saat itu udah keringetan banget, udah ini itu tiba-tiba Om. Jadi posisi si ruangan ini itu dekat sama tangga. Udi nggak dengar stepnya. Untuk pertama kali interaksi yang jelas, Udi nggak dengar orang jalan di tangga. Dan itu dia lagi jelasin di kamera, aduh guys ini sorry ya, Udi keringetan gak tahu kenapa ini panas banget bla bla bla. Kok ada yang jalan? Udi sorot, langsung notice ambil kameranya dengan view langsung ke sana. Udi sorot juga, nggak ada. Jadi kita bisa bilang fisiknya nggak ada, tapi suara nggak bohong ada. Oke deh, sebelum ke bawah ke ruangan terakhir ya, gitu. Udah, karena Udi pengen cepet akhirin Om, gitu. Yaudah, udahlah melintir ke ruangan itu. Di ruangan ini seperti biasa dong, Udi niatnya bikin cepet Om. Tiba-tiba, ingat gak ada ruangan yang tadi di depan yang terang kenceng kaca gede? Terjadi lagi di ruangan yang sekarang. Prank! Aduh, ini udah mau pergi loh, by the way, ini ruangan terakhir loh. Balik lagi suaranya, bahkan yang ini udah bisa bilang kenceng. Jiper dong. Wah ini gimana lagi, kok ada lagi sih suara kayak gini. Aduh ini gak bisa nih, ini gak bisa. Udah cek satu dan semua objek, jadi boleh banget itu ada dokumentasinya. Objek yang awalnya di situ dia tetap di situ, barang yang awalnya di situ dia di situ, karena pas kita masuk ke sana semuanya tertata tetap seperti itu, dan ketika suara itu terjadi pun semua tertata sama. Kok bisa? Lantas suara apa? Gak masuk akal. Nah Om, akhirnya ke tempat yang terakhir tuh, ke yang kamar mayat. Nah, di kamar mayat ini bisa dibilang gangguannya lebih gila dari ruangan-ruangan sebelumnya. Kenapa dibilangnya ruangannya lebih gila? Karena gini Om, kamera ketika Udi pegang, anggaplah ketika Udi dari ujung ke ujung, Udi di jalan ke sini, itu bagian belakang ada suara, penerang, itu lebih gede. Kejar dong sama Udi, refleks. Udi lari ke sini, suaranya malah dari belakang, ada lagi. Balik lagi dong. Lah kok ini apaan? Lah kok bisa ada suaranya jadi dua arah gini, dari depan sama dari belakang? Sampai titik di mana Om? Pas Udi lagi melihat lah fase itu, tiba-tiba Udi melintir. Pas lagi melintir, Udi nggak tahu tuh di kamera nangkep atau enggak ya.
tim kita udah coba cek, tapi memang nggak ketangkap Om di kamera. Jadi pas lagi melintir Om, itu di mata Udi, seriusan, itu ada yang lewat. Bayangan putih, tapi anehnya dia kayak gak jalan, tapi ya kayak gimana sih, ngelayang ya. Tapi itu bentuknya nggak solid, dia cuman, ya mungkin kalau kita bisa bilang kayak asap tapi berbentuk lewat. Dikejar dong sama Udi saat, tapi benar nggak nangkap. Cuman suasana di kamar mayat ini udah bau amis banget. Om tahu nggak sih kalau ada di ruangan yang memang kayak jorok, baunya tuh beda nggak sih? Indra penciuman kita kayaknya langsung ngerasa gak nyaman dan risih nggak sih? Dan tahu nggak kalau di situ tuh dia jadi notisnya yang satu, siluman itu loh. Karena pas di momen itu dia udah ngelihat itu yang lewat, dengan segala atmosfer yang udah dirasain sebelumnya. Cobalah dia melintir ke belakang, bagian yang memang anggaplah ya, itu tuh biasanya Om kalau buangan itu lewat belakang itu loh, dibuangin lewat belakang. Ke situ, itu tiba-tiba tuh kayak, wah itu udah gak tahu di kamera ada atau enggak, tapi saat ya seperti tadi asap gitu, tapi hitam. Tapi anehnya tuh entah gimana ceritanya kamera selalu tidak bisa menangkap itu. Dan hanya persekian detik kita punya waktu untuk melihat itu. Dan itu nggak tahu. Tapi ingat ya, kalau itu tuh malah menotis Udin untuk satu, siluman tadi. Ya berarti bisa jadi ada sesuatu di sini yang Udi bahkan tidak tahu itu apa, gitu loh. Cuman ya Om, balik lagi Udi gak bisa jelasin itu apa, gitu. Sampai akhirnya, singkat cerita Om, Udi coba juga balik lagi ke makam anonim ya, ke makam anonim itu yang ada di kamar mayat. Jadi jadanya kan kamar mayat sama ruang isolasi kan. Nah kita ke situ, nah pas di situ Om, terakhir udah diganggu, itu tiba-tiba ada suara yang kencang banget, cuman beruntun. Itu kayak ini Om, kayak tahu gak sih karung yang isinya botol gede yang dilempar gitu. Dan itu kerekam full kerekam, dan itu posisi dia lagi di kuburan. Dan tahu suara itu di mana? Bukan kuburan, tapi di kamar mayat. Banyak gangguan. Karena agak banyak gangguan, kita coba ke makamnya. Masalahnya ini tuh ada satu device yang katanya taruh aja di sini. Cuman masalah untuk taruh di sini adalah aku bawa standnya satu, jadi otomatis aku bawa satu untuk ke makam, which is yang live, dan yang ini ditaruh di kamar mayat. Mungkin nanti takutnya tim itu ngerasa white, bentar, Mbak. Halo. Udah gak bisa jelasin itu apa, tapi menurut tuh di suaranya udah terlalu ekstrim. Sampai ke akhirnya waktu berlalu, terus dia bilang minta ke tim, itu apa? Balik deh, beres. Terus juga device kayaknya kita udah lemah, balik ayo. Oh yaudah, anak-anak balik, dan itu agak lama Om, nunggu mereka pulang karena ya inget ya, ini ada beberapa gedung timelinenya, terus di depannya juga ada parkiran. Akhirnya mereka pulang lah. Mereka nyamperin Udi ini itu, akhirnya dia cek and recheck Om, karena ini kayaknya gangguannya udah nggak oke nih teh. Jadi bahkan ini kamera aja kita lupa untuk action dulu Om, jadi kamera udah keburu record aja seadanya aja gitu, terus tiba-tiba udah langsung curang, teh ini nggak nyaman teh, ini nggak enak banget teh, ini apa ya? Tarpo tuh cuma senyum doang, senyum, terus dia bilang, cie, ya apa lagi? Ini di mana? Ya kamar mayat. Ya itu kan siluman tadi. Di situ dia udah bilang kayak, jujur Om, itu penelusuran kalau buat Udi yang unlogical. Kenapa? Karena logika Udi menolak untuk menjernihkan itu, untuk bisa memberi tahu Udi bahwa itu logik gitu. Itu nggak bisa. Dan itu jujur itu pengalaman yang Udi rasain itu paling horor sih selama telusur, which is untuk saat ini ya. Dan Udi sih berharapnya ke depannya ya kalaupun horor enggak yang sampai kayak gitu banget lah ya. Walaupun ya kita coba lah ya gitu, kita gas coba. Seperti itu sih Om, kalau untuk yang di bekas rumah sakit
Sorry, ya itu. Cianjur. Cianjur. Oke, diminum dulu silakan. Oh iya benar. Yudi. Wah ini keringetan banget Kopi Om. dulu. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Ayudi saat menelusuri sebuah rumah sakit terbengkalai di daerah Cianjur gitu. Iya. Yang memang kalau rumah sakit terbengkalai mungkin nggak cuma di Cianjur aja kan, mungkin di tempat-tempat kalian pasti ada tuh yang dimana ada sebuah perpindahan dari lokasi A ke B kan gitu kan. Benar. Jangan jauh-jauh, di kampung saya juga ada namanya, mungkin teman-teman semua tahu namanya Rumah Sakit Arja Winangun yang dikelilingin sama pasar. Rumah sakit itu udah zaman dulu banget, mungkin Belanda dan sebagainya. Terus kemudian dipindahkan di dekat jalur Pantura supaya aksesnya lebih mudah. Kan banyak alasan sebenarnya kan untuk perpindahan tempat ini, relokasi lah bahasanya gitu kan. Terus kemudian rumah sakitnya yang lamanya kan jadi terbengkalai kan Ya, gitu pasti. kan. Gedungnya akan terbengkalai. Gedungnya terbengkalai. Nah, kalau masalah gedung terbengkalai pasti kan ada beberapa faktor juga kok. Kenapa rumah sakit itu terbengkalai? Yang pertama kan mungkin tadi relokasi. Ya agar lebih strategis ya. Lebih strategis. Ada juga rumah sakit yang memang dia ketika udah terbengkalai nggak buka lagi. Nah, gitu kan. Relokasi betul. kan banyak juga tuh, banyak faktor. Mungkin masalah finansial, masalah pengembangan aset dan sebagainya, kan banyak faktor lah. Betul. Bukan karena sebenarnya bukan karena angkernya kan gitu kan. Itu harus digarisbawahi. Nah, terus kemudian kalau kita berbicara dengan roh atau mungkin angker atau apapun itu kan karena ya emang dari dulu sebelum agama besar masuk ke Indonesia kan ya, masyarakat itu kan menganutnya animisme ya dan dinamisme kan gitu. Betul. Yang dimana dia menganggap bahwasannya yang nggak terjangkau oleh manusia, yang tidak dipelihara oleh manusia, yang terbengkalai itu kan konon diyakini itu adalah sebuah tempat yang dimana ada penunggu dan juga ada rohnya, sarang lah. Ya kan, yang dipercaya untuk bisa mengabulkan segala permintaannya kan. Betul, gitu kan. Betul bang. Oke, makanya di situ katanya ada sebuah siluman ular. Iya. Siluman ular ini katanya yang kalau dikutip dari awal tuh mengabulkan permintaan siapa aja. Betul. Kan gitu kan. Berarti kan yang punya niatan lah ya. Yang punya niatan tertentu ya udah menjurus ke pesugihan dong. Betul. Kan gitu kan. Iya. Nah, ini problem sebenarnya, ini masalah untuk apa namanya? Ada kan gini. Sebuah tempat terbengkalai kadang banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, kita katakanlah dukun dan sebagainya. Mungkin nggak cuma dukunnya, mungkin orang yang menganggap bahwa setempat itu terbengkalai, situ pasti ada penunggunya. Dia minta lah di situ. Kan gitu sebenarnya. Emang. Yang bikin image buruk kan sebenarnya orang-orang yang melakukan ritual seperti itu. Betul. Oke, nah pesugihan, entah itu apalah namanya gitu kan. Oke, misalkan situ ada siluman ular dan diyakini bahwasannya katanya bisa mengabulkan semua permintaan yang menyembahnya gitu kan. Berarti kan di situ ada tempat ritual. Mungkin. Gitu kan. Nah, pas Ayudi ke situ ada bekas-bekas ritual gak di area rumah sakit itu? Nah, di saat Udi di situ itu kan semua terekam jelas ya. Jadi salahnya adalah ketika kamera off kita nemuinnya. Tapi ada. Apa yang ditemuin saat itu? Itu kayak apa ya? Kalau dia nggak tahu bisa bilang itu apa namanya, mungkin Teh Harpa nanti bisa menjelaskan. Itu kayak tempat kayak gini. Cuman tuh ada itu loh kayak apa sih? Dupa ya, dupa, telur dan lain sebagainya, sama bunga-bunga gitu. Nah ini yang jadi masalah kan gitu. Nah kan? itu dia, dan itu terlalu terniat gak sih dia bikin itu dulu aja gitu. Berarti kan dia meyakini bahwasannya tempat tersebut bisa apa, ada penunggunya, ada rohnya, ada apanya kan gitu kan. Itu jadi masalah gitu kan ya. Itu bener banget sih. Itu bener kan banget. Disalahgunakan tempat itu yang terbengkalai. Jangan kan rumah sakit kayak rumah terbengkalai, gedung terbengkalai, pabrik terbengkalai. Ya dimanfaatkan oleh orang-orang yang menyimpang. Iya betul.
Pertama dimanfaatkan oleh menyimpang, orang-orang menyimpang ya, yang tadi tuh menyembah apalah namanya. Yang kedua dimanfaatkan oleh kreator, nah karena cuannya di situ, iya kan? Iya betul sih, Gitu sih. betul sih. Cuman sayangnya sama kita nggak dipoto aja sih om itu karena nggak usah lah gitu, nggak perlu. Kayaknya kita lebih baik minggat dari situ karena udah nggak nyaman gitu. Jadi ada dua orang diuntungkan dengan terbengkalai itu. Betul. Karena kan kerjanya di situ. Iya, ya dong. iya. Kita cari Makanya itu kan sih. Tadi, konten kreator itu Iya. Dia membuat video dan dia punya resiko juga sebenarnya kan tadi kayak gangguan-gangguan dan sebagainya, terus kemudian menemukan sesuatu yang nggak bisa dimasukkan logika kan gitu kan. Karena logika kita bisa menampik itu kan ketika itu terjadi. Ya sebenarnya bisa dipikirin logika tapi kan daya pikir orang kan terbatas. Iya, itu dia. Gitu kan, ketika ya tadi kayak ada suara dan sebagainya kayaknya nggak make sense ya. Misalkan ada angin bisa ngerakin sebuah benda yang berat banget. Nah itu aja Kan gitu ya. Iya betul. Oke, nah ini menarik lagi di kamar mayat atau kamar jenazah. Iya, oke. Biasanya plottingannya itu pasti sama tuh, kamar jenazah di pojok atau di belakang. Iya emang. Gak mungkin ada namanya kamar jenazah depan. Iya. Resepsionis, aduh kamar jenazah, kan nggak mungkin kan, gitu kan. Pasti ada alasan tersendiri gitu kan pihak rumah sakit dan sebagainya. Nah, orang yang awam aja ketika, jangan kan orang awam, orang yang menjenguk saudaranya rumah sakit, orang yang memang lagi sakit ketika lewat kamar jenazah pasti udah agak merinding. Betul. Pasti isinya bukan pasien tapi udah meninggal. Kan gitu kan, walaupun cuma singgah sebentar habis itu dimandiin dan sebagainya dikirim lagi. Itu tempat berkumpul orang meninggal lah jatuhnya kayak gitulah. Kamar namanya kamar mayat atau kamar jenazah kan. Di dalam kamar jenazah ada ini enggak barang-barang aneh enggak di situ? Yang ditemuin ya? Sama tim. Kalau yang ditemuin itu lebih ke bekasnya kali ya? Bekasnya. Contohnya? Bekasnya. Ya kalau zaman sekarang kan itu pakai stainless gitu ya. Udah stainless kalau yang zaman sekarang. Nah, kalau zaman dulu tuh masih fiber gitu loh. Jadi kalau itu tuh kayak masih di satu puzzle satuin berbentuk kayak buat pembuangan sesuatu lah gitu. Biasanya kan kalau kita cuci mayat gitu ya, itu kan di satuan gitu, itu dibuang di situ. Nah, ini tuh ditaruh dan ditaruh di bagian belakang. Cuman harus dinotis satu hal. Ini kan udah bertahun-tahun yang lalu loh. Dan si gedung ini tuh bahkan gedung ini tuh by the way, udah highlight ya, pernah dialihfungsikan bukan jadi rumah sakit. After udah jadi rumah sakit, kosong, dialihfungsikan untuk gedung yang lain. Terakhir itu jadi SD kalau nggak salah, sampai akhirnya terbengkalai lagi. Harus ya, dengan beberapa fase ini tidak menyimpan bau dong. Tapi anehnya ini masih menyimpan memori bau. Jadi kalau kita lewat situ, itu kayaknya nggak perlu orang yang punya ilmu deh. Bau, ya udah jalan aja. Lebih ke busuk ya. Busuk itu darah, darah busuk gitu. Nah, yang base atau markasnya si siluman ular itu kan di kamar mayat. Iya. Yang sesaji atau apa namanya itu tempat buat ritual kayak gitu, di mana dia? Di belakang. Jadi gini, ini gedungnya. Di sini ada pagar gede. Di sini ada selah pembuangan. Biasanya kalau di selah pembuangan tuh ada space tanah gitu. Di bagian belakang ini. Berarti dekat sama kamar jenazah? Belakang. Jelas banget itu untuk pembuangan tadi, kotoran itu. Oke, berarti ya deket lah ya di area banget. kamar jenazah. Ya, nempel lah kata-kata. Oke, nah terus sebelum penelusuran, Teh Harfa ngelakuin sebuah ritual. Nah, kalau boleh tahu ritual apa? Nah, jadi ritual itu kita selalu lakuin sama tim, khususnya Teh Harfa yang melakukan itu suka bakar dupa sama rokok. Dengan beberapa mantra yang mungkin udah nggak tahu lah ya. Ini itu dupanya dibakar, rokok diisep apa gimana? Enggak, ya rokoknya dupa habis kan sambil... Gue tuh, itu lebih ke nonton dupa sih. Bakar dupa sama rokok, berarti bakar gua sambil apa gimana maksudnya? Jadi gini. Yang pertama pasti bakar rokok dulu lah ya, biar rokoknya tetap nyala. Karena dipercaya katanya Om, kalau misalkan makhluk-makhluk tertentu itu di dimensinya juga memang kayaknya ini lebih ke apa ya, budaya nggak sih? Biasanya kan pada masa dulu itu biasanya pada suka masak, kepercayaan lah ya lebih tepatnya. Dia nyalain itu dan akhirnya nanti si makhluk-makhluk ini tuh bisa menikmati aroma dari tembakaunya, dan dupa ini sebagai metode pemanggilan gerbang atau ritual. Oh, berarti kayak gini. Kita ke sebuah tempat yang dimitoskan. Itu angker, mempunyai urban legend, cerita masyarakat gitu.
kita ke situ, namanya kreator horor, Iya. Mengundang, betul. undang sosok-sosok Tertentu lah ya. tertentu, Ah. bakar, biar nanti keluar dianya nih. Betul itu banget. Lebih tepatnya gini bahkan. Diundang itu agar mereka itu terganggu. Kenapa? Karena bukankah kalau misalnya gini deh, Om ini notabene lagi di sini ya. Ini kan berarti private room lah, katakanlah seperti itu. Tiba-tiba ada lagi yang kita panggil dari luar nih, biar jadi tamu. Ini kan tamu yang dia undang sendiri loh, tapi ada orang yang memberikan undangan ini. Otomatis tiba-tiba datang kan. Om nggak tahu itu. Ada yang ngundang buat datang. Marah nggak? Oh, berarti kayak magnet ya? Magnet betul. Magnetnya ya, oke. Pernah gak pas bakar dupa dan bakar rokok, rokoknya salah bakar? Tiba-tiba Kebalik yang- gitu, soalnya kadang kayak kebalik. Iya. Iya saking deg-degannya kayak gitu. Iya. Filternya yang deg-degan gitu. Ya kalau gitu enggak sih ya. Ini lu lucon aja gitu kan. Kalau gitu lebih ke ngeri gak sih? Kita langsung itu jadi rumah sakit pada umumnya lagi sih kalau udah kayak gitu ya. Oke, Pak. Jadi kita tidak mensalahkan rumah sakitnya Iya, gitu betul, kan. betul, Karena kan betul, tadi dibilang mungkin kalau teman-teman semua searching pasti ada iya. proses kenapa rumah sakit yang misalkan di area A, wilayah A dipindahkan ke wilayah B yang tadi dimaksud Iya. gitu kan. Pasti kan ada mungkin melalui perda ini kan Iya, gitu kan. iya. Pasti ada alasannya lah. Ada alasannya, betul, Terus kemudian image ini buruk karena mungkin tadi orang-orang yang ngelakuin ritual terlarang di situ. Betul, Gitu iya. aja. Dan mungkin juga bahkan Udi bisa notice untuk warga setempat kali ya. Yang ditakutkan warga setempat itu nggak tahu itu. Iya. Yang ditakutkan adalah warga lain yang memanfaatkan itu. Jadi kasihannya ke situ aja sih sebenarnya. Iya, betul. Ya maksudnya ya lebih baik biarkan bangunan itu walaupun terbengkalai, ya udah biarkan saja. Ya, Jangan karena dipakai itu yang aneh-aneh lah ya. bangunan bekas zaman dulu ya. Iya, zaman dulu betul. 1920-an. Itu Bener aja ya. bener banget sih. Pokoknya tahun itulah pokoknya lah Iya, gitu kan. Soalnya betul. kalau dilihat sejarahnya itu dari zaman Belanda kalau nggak salah. Mungkin gue kurang tahu, mungkin kalau teman-teman tahu silakan koreksi gitu. Oke. Nah, terus ada apa lagi tuh gangguan-gangguan. Oh, ini kuburan. Kuburan Iya, Mr. yang X. bisa dibilang tanpa identitas. Iya, Mr. Kita X. nggak tahu namanya siapa, kita nggak tahu kronologinya dia kenapa, Yap. kita nggak tahu keluarganya di mana. Nah, mungkin di zaman dulu ketika ada suatu korban yang tidak ada identitasnya nih, mungkin langsung dikuburin ke situ. Betul. Ya kan. Kalau sekarang kan ada tuh mungkin kuburan yang tempat pemakan umum yang untuk tanpa identitas di sini Iya. gitu kan. Ada relokasinya. Iya, kalau bicara zaman sekarang. Mungkin kalau di zaman Zaman dulu dulu, kan di sini aja lah. Iya, karena ketersediaan lahan lah kali ya. Bisa jadi ke arah Ketersediaan situ. Nah, ada berapa kuburan di situ? Total itu kalau penuturan dari warga sekitar itu ada 30-an lebih. Banyak ya. Banyak. Karena ya seperti yang tadi bilang kalau ini tuh rumah sakitnya tuh nggak kecil ternyata untuk daerah pada saat itu. Ini nggak kecil. Ini cukup. Bahkan kan tadi rumah sakit jiwa ada, isolasi ada. Jadi ketika memang ada orang yang mungkin meninggal di sana dan tidak memiliki identitas, ya udah deh, taruh aja di situ. Dan lahannya cukup oke juga kok. Emang agak gede juga. Apalagi rumah sakit Terbengkalai zaman dulu di situ ada kuburan. Wah, oknum-oknum tuh gua ada panggilan apa namanya kalau panggilan pesugihan apa sih supra gebong karisma supranatural gitu apa Iya. spiritual Magnet mungkin ya. Wah, Magnet ini wah, bisa nih. cocok, ada kuburan udah di sini nih masang togel. Oh iya sih. Kuburan 30, oke, gue masang 4 nomor 30 sekarang jam 12, 12.30. Gitu kan kadangnya. Ini agak detail ya? Apa jangan-jangan? Ini agak detail ya? Kan kadang gitu. Iya. Nomor aja kadang dibikin nomor togel. Iya sih. Mimpi aja kan dibikin nomor togel. Ya, Kenapa? Itu kan udah setan yang ngerasukin gitu loh. Mindsetnya udah rusak Mindsetnya aja udah kalau ke arah kayak gitu. sana, Ya, gitu kan. betul. Nah, kuburannya yang kan gini. Kuburan kan ada yang semen, ada yang di keramik. Iya. Ini masih tanah, gundukan tanah. Kalau zaman dulu itu biasanya kuburan nggak begitu, Om. Kalau zaman dulu ya, itu biasanya tumpukan batu. Simbolnya biasanya itu batu-batu yang agak gede dikit itu sebagai nisan dan kerikil itu sebagai badan.
Oke, berarti situ nisannya dari batu. Batu. Oh. Dari batu. Ada nama, bukan nama ya? Ya karena kalau nama kayaknya kita aja nggak tahu pasiennya. Oh, tahu. Meninggal tahunnya ada gak? Nggak ada. Nggak ada. Walaupun memang ada beberapa yang masih ada tulisan. Tapi karena mungkin ini sifatnya udah lama, jadi kayaknya udah rusak aja. Karena ada lumut juga, ada ini tuh juga. Faktor alam mungkin ya, bisa dibilang faktor alam juga. Mungkin itu juga sih, ya bener juga karena apa namanya tadi mungkin keterbatasan lahan, dia bingung dan sebagainya. Kita nggak tahu lah, dan itu jadikan sebuah misteri aja, kita nggak bisa menjawab. Kita cuma berasumsi, tidak menjalankan rumah sakit tersebut, gitu kan ya. Dan kita meluruskan supaya jangan menganggap sebuah tempat yang terbengkalai itu adalah udah dipastikan itu horor kan kadang gitu kan, karena suasananya horor kan nggak melulu tentang setan kan gitu kan. Setuju. Horor itu kan nggak melulu tentang setan. Misalkan ketika teman-teman semua jalan di sebuah lorong rumah sakit gitu tuh tiba krek, itu juga belum tentu setan kan gitu kan. Feel aja itu. Feel aja terus merinding ya. Karena mungkin suasananya. Iya, suasana membentuk itu. Gitu kan ya. Oke, dari semua area yang tadi ada musola, terus kemudian ada kamar jenazah, ruang isolasi dan lain sebagainya. Menurut Ayudi sendiri yang paling vibes-nya nih ya, bukan gangguannya, yang paling gak enak di mana? Oh ya kalau itu udah jelas kamar mayat gak sih? Kamar mayat ya? Kamar mayat lah. Kenapa? Karena nggak usah ditanya itu suara paling berisik, bau paling amis, belum tambah lagi penuturan kalau dari Teh Harpa ada siluman ular. Ini paket komplit sih. Oke, itu kan didampingin sama Ibu RW. Iya. Atau bisa dibilang warga sekitar. Iya. Warga sekitar situ mungkin udah berpuluh-puluh tahun gitu. Iya, yang di sana ya. Di situ gitu kan pasti tahu tuh mitos rumah sakit ini apa, sejarahnya apa gitu kan. Nah, iya. Urban legend di situ sendiri apa? Urban legend utama di situ itu biasanya memang suka banyak suara-suara yang seperti dialami. Itu udah biasa katanya. Kayak suara kubrak. Benda-benda jatuh tapi bendanya nggak ada. Terus kalau warga sekitar itu tidak pernah menemukan sosok. Lucunya ini. Dan semua bilang nggak pernah. Tapi kalau warga yang baru datang, mereka selalu ngelihat ada sosok putih yang berjalan dari kamar mayat sampai ke gedung pertama. Oh, di situ. Itu baru sosok putih ya? Oke. Bersosok putih. Kalau yang sosok hitam itu ada juga. Tapi di letak antara batas gedung 1 sama gedung 2. Oke. Itu untuk warga-warga yang baru datang. Ya pasti ada aja lah. Iya. Atau mitos atau cerita yang turun temurun mungkin gitu kan dari kakeknya, mungkin dari kakek dari uyut nyampe ke anaknya ke cucitnya terus gitu kan ya, karena ya di Indonesia kan pasti begitu kan, gitu kan urban legend kan mitos. Oke. Nah terus kan ada yang kerasukan tuh tim tuh. Wah itu Fuad gila. ya. Fuad ya itu. Fuad. Nah ampun. Kerasukan siapa dia? Oke. Sosok apa dia yang masukin? Jadi Fuad itu kalau untuk kerasukan, utamanya sampai badannya dikendaliin lah ya, itu alhamdulillah enggak om. Alhamdulillah enggak, tapi hampir. Oke. Ya nah kenapa dia sampai pingsan bam? Itu kalau untuk penuturan yang ngerti kali ya, karena memang ya kayaknya Udin nggak ada bidang itu gitu ya. Tanpa menjelaskan. Ini lebih ke bukan kerasukan tapi bentrok energinya yang cukup kuat. Fuad lemah untuk energi seperti ini. Mungkin kalau tongkrongan dia badut, tapi kalau di misteri dia lebih ke lemah ya, lemah aja gitu. Jadi ya dia nggak bisa, dia nggak bisa dalam itu. Jadi nggak tahu. Misalkan ada yang masukin juga siapa yang masukin nggak tahu. Nggak tahu. Tenang, gue yang terawang. Waduh, agak wow. Bercanda. Ke situ lagi. Gue gak bisa juga nerawang-nerawang kayak gitu. Ya, kan? itu dia. Gue bisa nerawang-nerawang amplop aja tuh gue bisa. Yang jelas tebal atau enggaknya ya. Iya gitu. Kalau itu kan nggak tahu. Jadi kan misteri aja gitu. Bener sih. Ih, bang ritual nih. Gitu. Iya lagi. Iya bener juga sih. Itu jadi pasti setiap tempat punya misterinya. Pasti setiap tempat punya sejarahnya. Mitosnya, urban legendnya, kan gitu kan. Gak cuma rumah sakit aja, pasti deh mungkin teman-teman semua gini ya.
nggak cuma di tempat terbengkalai aja yang ada jin dan lain sebagainya, di tempat Betul. kita yang lagi podcast juga pasti ada. Betul. Ya kan, di rumah Ayudi juga pasti ada, di Iya. rumah kameramen dan lain sebagainya pasti ada, Iya. karena ya jin emang di mana aja. Iya. Ya, itu makanya kita harus setiap itu tuh selalu berdoa itu aja. Ayo Gitu setuju. kan? Setuju. Di kamar mandi apalagi, dia kan suka yang kotor-kotor. Nah, gitu itu betul. Kinya di situ. Oke, Iya di Mas. situ. Tapi berani kotor itu baik. Bingung juga gue. Wow. Gak kotor-kotoran nih. Konteksnya universal ya. Sampai ke Berani kotor itu baik kata jin gimana? Ya kan? Iya. Makanya intinya adalah berdoa kemanapun dan mau ngapain itu harus berdoa. Pentingnya Gitu di kan. situ. Masuk ya kayak gini mungkin selalu gue bilang tuh masuk kamar, keluar kamar, pakai baju, pakai Benar. celana, Betul. mau bepergian, berkendara, mau tidur, Ah. ya kan? Iya, Pasti benar. itu tamengnya kita cuma Iya. itu aja, Iya, kan betul. gitu Di kan? versi kita itu. Iya, Versi gitu. Oke, ya wis. Nanti videonya nih kita coba izin tayangkan ya di aman. beberapa penggalan di cerita ini biar teman-teman semua juga bisa membayangkan yang dirasain sama Ayudi dan kondisi di sana seperti apa bisa dibayangkan gitu Iya, kan. betul, Dan betul, misalkan teman-teman semua pengen nonton fullnya langsung ke YouTube-nya Ayudi, yaitu apa itu? Jejak malam. Jejak Malam. Jejak Malam, ya. Oke, Jadi tonton linknya- Jejak Malam. Linknya itu di bawah video ya. Oh boleh Oke, banget di berarti deskripsi. penelusuran dan juga sama Uji nyali. uji nyali. Uji nyalinya, Oke. iya. Kalau Ayudi uji nyali, kalau kita nyalinya diuji kalau bisa. Ujinya. Wow. Soalnya kita nggak pernah ke penelusuran. Iya. Kayak gini sok nih, takut gitu kan. Malah kalau kita nyali kita yang diuji, bukan uji nyali. Oke. Tapi boleh loh ikut. Aduh, ya Boleh kita banget nyali loh, kita yang diuji masalahnya. Iya itu fungsinya di situ. Siapa tahu. Tapi dari HT aja ya. Gimana nih? Oh. Gubrak nih. Oh, oke siap. Oke, gue tampung. Oke, besok podcast lagi ya. Gitu. Lebih ke ranger ya kalau gitu. Ranger, oke. Sekali lagi terima kasih banget Ayudi ya. Udah iya. meluangkan waktunya datang ke sini Thank you, gitu kan. Kita doakan semoga Ayudi sehat selalu. amin. Ya. Panjang umur, lancar rezekinya, makin sukses channelnya gitu kan Iya, ya. thank you, Bang. Thank you, Bang. Begitupun juga dengan teman-teman semua nih yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Ayudi ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Thank you ya. Alhamdulillah. Thank you, Bang. Bungkus.